Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Selasa 28 Juni 2022. Pekan Biasa ke-13. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Amos bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Bab 4 ayat 11 sampai dengan 12. Mazmur bab 5 ayat 5 sampai dengan 8. Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan 27. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengapa kamu takut? Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, berita Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus menghardik dan meredakan angin ribut di danau. Gelombang besar dan menakutkan menerpa perahu yang ditumpangi Yesus bersama para muridnya. Ketika itu, mereka sedang dalam penyeberangan melewati Danau Galilea. Yesus berada bersama para murid, namun ia sedang tidur pulas dikala angin ribut menggoncangkan perahu mereka. Para murid panik, lalu membangunkan Yesus sambil berteriak, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Mereka berharap Yesus berbuat sesuatu untuk mengatasi bencana angin badai itu. Menariknya, sebelum meredakan angin badai itu, Yesus terlebih dahulu mengoreksi dan menegur ketidakpercayaan para murid. Akhirnya, Yesus menghardik angin badai itu dengan kuasanya, dan danau pun menjadi tenang. Mungkin kita tidak pernah mengalami terpaan badai dan ganasnya gelombang di lautan dalam arti sesungguhnya. Kita memang tidak pernah melakukan perjalanan melalui jalur laut, karena umumnya kapal laut membutuhkan waktu yang lama, bahkan berhari-hari untuk sampai ke tujuan. Banyak orang
lebih suka menempuh jalur udara demi efisiensi waktu dan kenyamanan, meski harus mengeluarkan biaya yang mahal. Namun, tak seorang pun dapat mengelak dan menghindarkan diri dari badai dan gelombang kehidupan yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan menghantam perahu kehidupan kita. Badai perekonomian yang melanda rumah tangga, yang satu kerja dan yang lain tidak menghasilkan apa-apa, sampai kepada pertengkaran dan saling dendam. Ketika badai menerjang, yang terucap adalah perkataan-perkataan negatif, bercampur takut, khawatir, dan kecewa. Bahkan kadang kita protes kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa para murid selalu dekat dan ada bersama Yesus gurunya. Tapi kedekatan dan ada bersama Yesus selama sekian waktu belum membentuk kedewasaan iman para murid. Teriakan kita binasa menunjukkan kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran akan masa depan kehidupan yang bakal mereka alami. Pengalaman yang sama nampak dalam sejarah hidup bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Dari semua bangsa, Tuhan memilih Israel. Namun, berulang kali bangsa Israel menyakiti hati Tuhan. Mereka melanggar janji dengan tidak berjalan bersama Allah. Israel tidak lagi hidup berdasarkan firman, bahkan mengabaikan dan melecehkannya. Maka mereka layak dihukum. Tuhan menegur para murid, orang pilihannya, termasuk Anda dan saya. Mengapa kamu takut? Orang takut karena kurang percaya akan penyertaan dan belas kasihan Tuhan. Mengapa kamu takut, hai orang yang kurang percaya? Bagi Yesus, memulihkan kondisi danau bukanlah hal yang terutama, tetapi memulihkan iman para murid untuk tetap yakin dan percaya akan kuasa dan kebesarannya. Itu yang terpenting. Proses pematangan iman para murid lebih penting. Dengan demikian, iman selalu menjadi kekuatan yang kokoh dalam menghadapi setiap masalah, dan bukan sebaliknya menunggu ada masalah baru ada iman. Apapun masalah yang kita hadapi tidak akan menimbulkan kepanikan dan kecemasan bila iman akan kuasa dan kehadiran Yesus menjadi sandaran kita yang terutama. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita agar percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tidak perlu khawatir, apalagi takut terhadap tantangan
kehidupan ini. Semoga kita selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Dia selalu ada beserta kita. Maka jangan takut. Saudara, hening sejenak. Telusurilah angin dan badai yang selama ini menerpa kehidupan Anda dan keluarga, membuat hatimu cemas dan gelisah. Carilah Tuhan Yesus. Utarakanlah kecemasan dan kegelisahanmu, serta mohonkanlah pertolongan dari Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, teguhkanlah selalu imanku, agar aku tidak mudah goyah dan terombang-ambing dalam menghadapi setiap tantangan dan persoalan setiap hari. Jangan biarkan aku dipisahkan daripadamu. Tolonglah aku yang lemah ini. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Selasa, pekan biasa ke-13. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.